kita belum sampai mungkin Ibarat pemerintahan jadi kalau halo teman baik, jumpa lagi di obrolan baik. Bagi teman-teman yang menyaksikan di siang, malam, atau sore, atau pagi bahkan ya, jadi selamat pagi, siang, sore, atau malam. Hari ini saya kembali bersama teman-teman baik yang menyaksikan obrolan ini. Dan seperti biasa, pada setiap obrolan baik akan selalu ada orang baik dan cerita atau hal-hal yang diperbincangkan yang baik. Kesempatan kali ini, kita masih di Labuan Bajo dalam rangka mengikuti Festival Pulo Kowe tahun 2023. Dan segmen kita namakan Ngopigo, Ngobrol Pintar di Festival Pulo Kowe. Menyambung soal Festival Pulo Kowe, rasanya menjadi sangat penting bagi kita untuk merepresentasikan nilai yang ada di festival itu. Salah satu yang nampak, yang saya saksikan, dan seperti yang disampaikan Keuskupan Kepala Pak Uskup ya di pembukaan di Festival Pulo Kowe sudah cukup clear dikatakan bahwa festival ini sesungguhnya representasi dari upaya kita untuk merawat kehidupan lewat budaya, lewat ekonomi yang sejahtera, ekologis, dan adil. Dan rasanya ketika kita ngomong budaya, teman baik, di konteks Manggarai ini, tidak salah kalau kemudian kita mengundang Romo yang di sebelah kanan saya ini untuk berbagi cerita, berbagi pandangan tentang budaya pangan, budaya pertanian di Manggarai sebagai salah satu instrumen penting dalam kehidupan manusia, khususnya manusia di Manggarai, masyarakat benar. Kita sambut Romo Hino ya, saya begitu ya. Selamat siang Romo, apa kabar? Kabar baik, Mas. Baik, ya. Terima kasih banyak. Terima kasih sama-sama Romo, kali kesempatan langka teman baik. Beliau itu banyak yang mencari dalam hal yang positif ya, karena kesibukan beliau mengajar. Saya lihat Romo mengajar juga. Iya, mengajar, lalu kemudian di Keuskupan itu menangani satu komisi budaya dan pariwisata. Itu dia. Jadi pas banget ya. Kita ngomongin di Festival Pulo Kowe yang nuansanya budaya dan tradisi. Beliau adalah di komisi budaya pariwisata. Juga saya dengar juga pengajar kaitan sama budaya. Iya, budaya daerah Manggarai. Budaya daerah Manggarai. Jadi pas lah sudah ya. Dan inkulturasi ya. Inkulturasi. Romo, ini kita mulai. Saya penasaran sesungguhnya. Ada banyak kalangan yang mengatakan bahwa seolah-olah ya mendiferensiasi pada kutub yang berbeda antara budaya dengan agama. Dan pada kenyataannya di konteks pertanian misalnya, kesejahteraan bangsa ini termasuk di Manggarai saya kira, di Nusantara ini, itu tiap tahap, tiap proses adalah bagian dari ritus budaya yang tidak bisa lepaskan. Romo memandang budaya ada yang memisahkan tadi, gimana pandangannya? Kalau di pandangan Romo sendiri sebenarnya, kemudian ini dua hal yang terpisah atau memang sesungguhnya enggak juga antara budaya dengan agama? Iya. Kalau kita Mas, itu dari ajaran gereja yang terakhir secara resmi, itu memisahkan agama dan budaya itu bisa menjadi sebuah tragedi. Sebuah tragedi kalau kita memisahkan. Jadi kita itu ya seorang teolog dan itu dipakai oleh ajaran resmi gereja juga. Dia katakan ya memang ada macam-macam jenis ya bagaimana relasi antara budaya dan agama. Ada yang katakan budaya itu di atas agama, ada yang katakan agama itu di atas budaya, ada yang katakan budaya dan agama itu dua hal yang saling bertentangan dan berbeda. Ya, kalau kita mengatakan bahwa agama dan budaya itu saling berkaitan satu dengan yang lain, ya dalam iman kita, iman itu mentransformasi budaya, ya, tapi bukan meniadakannya, tapi menggenapinya. Ya, supaya dia berdaya guna bagi kehidupan manusia. Karena iman tanpa budaya itu dia akan kosong. Ya, tidak apa-apa. Iman tanpa budaya menjadi sesuatu ruang hampa ya? Ruang hampa, kosong. Tetapi budaya juga tanpa iman, dia akan buta. Ya. Karena itu, seorang teolog lain juga katakan bahwa agama itu adalah substansi dari budaya, dan budaya adalah forma itu dari agama. Jadi dia hanya bisa dioperasikan ya secara konkret dan diterima oleh orang, ya, oleh orang banyak. Itu kalau dia menggunakan budaya, bahasa misalnya. Kalau tanpa bahasa, artinya, artinya. Begitu kira-kira Mas. Nah, dan baik udah mulai jelas ya, positioningnya nih. Jadi tadi Romo sampaikan ya tentu saja pandangan
berbeda-beda ya, Ya, tetapi dalam pandangan Romo tadi sesungguhnya budaya dan agama adalah jadi kesatuan yang saling Ya. saling melengkapi ya. Ya. Budaya tanpa agama adalah buta dan agama tanpa budaya adalah ruang hampa yang kosong. Mungkin tidak, dia bahasa sederhana, tidak nyeni kalau anak sekarang, Iya. kurang kurang ada sedepan rasa keindahan ya gitu ya. Oke, teman baik, kita lanjutkan obrolannya. Jadi di situ dulu, ini jadi menarik karena kemudian saya Ya. menarik ke pertanyaan berikutnya. Ya. Kalau kemudian budaya ini pada akhirnya kan kita bisa mengatakan bahwa dalam keberagaman kita, dalam keimanan kita gitu ya, Ya. budaya menjadi isi bagian dan saling bolak-balik antara keduanya. Ya. Dan dalam kehidupan masyarakat hari ini, misalnya seperti saya tadi ungkapkan di konteks pangan pertanian, Ya. misalnya, Ya. itu sangat lekat dan banyak. Apalagi Manggarai, saya tahu, Ya, saya bilang, ngobrol dengan banyak pihak, dengan banyak Ya. orang, menggambarkan luas sekali konteks budaya, mulai Ya. dari Ya. kemarin itu saya ngobrol dengan banyak beberapa Ya. orang. Dia bilang budaya di Manggarai itu mulai dari olah lahan, bahkan sebelum olahan, mini Ya. benih, Ya. olah lahan sampai ke di atas piring, itu Ya. ada ritus budaya. Ada. Kemudian dari hal yang menyenangkan, Sampai hal ini. hal yang menjadikan. Romo Ya. di seminar kemarin juga mengatakan itu. Ya. 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 Nah ini kan jadi menggambarkan betapa kaya sekali. Ya. Dan kalau ada saja seperti Romo tadi sampaikan, kita Ya. paham bahwa budaya bagian dari keimanan dan sebaliknya juga. Gitu ya, keimanan harus diisi budaya. Ya. Maka harusnya ini jadi kekuatan Romo, Iya, betul sekali. budaya yang Ya. ada. Tetapi hari-hari ini kita bisa lihat nih, diskusi sekarang juga ada proses degradasi kalau kita mau sebut. Ya. Mungkin terlalu kasar kalau degradasi. Tapi mulai perlahan gitu ya, Ya. berkurang. Di beberapa wilayah misalnya sudah tidak melakukan, walaupun di tempat yang lain masih melakukan. Ya, Misalnya ya, ritus budaya tertentu. Romo Ya. melihat perubahan-perubahan ini terjadi kalau dan apa tanggapan Romo? Kalau harusnya kan kalau ini bagian dari keimanan kita gitu ya, Ya. harusnya nggak susut dong. Kalau Ya. susut itu berarti kan makin tadi Romo makin hampa ini. Atau Ya, makin ya, makin ya. makin hampa. Gimana Romo? Baik, Mas. Sebenarnya budaya itu tidak pernah susut. Hmm. Ya. Yang susut itu mungkin satu jenis budaya tertentu. Mhm. Misalnya sekarang yang disebut menyusut itu adalah kalau konteks Manggarai budaya tradisionalnya. Ya. Nah, dia diganti oleh satu budaya Budaya baru. Jadi kalau kita lihat memang budaya itu ada budaya tradisional, ada budaya modern, ada budaya massa, ada budaya populer, ya. Dan semua itu memang bagaimana kita ya ingin supaya antara jenis-jenis budaya itu ya ada dialog, ya ada asimilasi yang tidak saling meniadakan satu dengan yang lain. Dan perjumpaan budaya itu memang mesti harus dicepat dengan baik sehingga budaya yang tradisional itu ya justru mendapat pengungkapan yang baru, bentuk-bentuk pengungkapan yang baru, kontekstualisasi. Sementara itu budaya-budaya yang baru yang datang itu bisa diberi satu nuansa yang baru, diberi interpretasi yang baru oleh budaya lokal misalnya. Dengan itu ya kita dua proses berjalan sekaligus, yaitu ada globalisasi, ada lokalisasi. Sehingga dan dengan itu budaya itu betul dia mengakar di satu pihak pada masyarakat tradisional, di pihak lain juga dia itu akan ya memberi sumbangan kepada budaya-budaya yang lain dalam kehidupan publik. Sehingga kalau kita di sini sering katakan bagaimana kita supaya menjadi 100% orang Manggarai, 100% orang Indonesia, dan 100% warga dunia. Warga dunia. Ya, 100% orang Katolik Manggarai, 100% orang Muslim Manggarai, 100% Muslim Indonesia, dan seterusnya. Jadi tentang agama itu dan budaya kita harus selalu menjadi 100% karena kita tidak dapat hidup dalam dunia yang terisolir ya. Sekarang selalu terhubung satu sama lain. Hanya memang kita banyak memberikan catatan juga karena kalau kita lihat budaya-budaya populer atau apa sekarang itu kan pencipta atau pemiliknya itu memang satu dua orang. Dan bagaimana sementara itu kalau kita lihat budaya tradisionalnya pada umumnya itu memang populer karena dia memang milik bersama kolektif ya. Karena itu misalnya sebuah lagu misalnya lagu modern itu tahu siapa pemiliknya, ada hak ciptanya. Beda dengan yang ini kan, beda yang tradisional. Misalnya untuk kita juga sekarang ini ketika budaya tradisional itu sudah lama dia budaya Manggarai, jauh sebelum NKRI ada, jauh sebelum agama Muslim ada masuk di sini, dia sudah ada. Nah, ketika misalnya di Manggarai contohnya, ketika kita sudah menjadi 3 kabupaten, berkaitan dengan pangan misalnya, untuk patenkan satu jenis pangan itu, satu jenis kuliner misalnya kan susah. Misalnya sokol ya, sombu yang diambil dari ekstrak di kayu atau dari jagung singkong. Itu bisa dibuat oleh orang Manggarai Barat, oleh siapapun di Manggarai. Begitu juga dengan motif-motif songke. Nah, ini memang hal-hal yang harus dibicarakan. Tapi
Ya intinya saya berpikir budaya itu membuat kita harus selalu berdialog ya, mengisi satu sama lain. Iya. Nah ini ada kekhawatiran besar juga Romo dalam Ya. konteks misalnya budaya pangan pertanian karena Ya. kemudian tadi Hmm. mendialogkan itu juga butuh ruang dan waktu serta mungkin tools yang memadai ya. Ya. Tapi pada prakteknya kita ngelihat misalnya dalam konteks budaya pangan misalnya budaya konsumsi pangan. Ya. Tiba-tiba kan mikir Romo. Ya. Dari yang Betul. tradisional slow food kalau istilahnya beberapa kawan menjadi sangat pas karena orang lebih suka memilih makanan yang siap saji yang Siap saji. kemas Ya. dan seterusnya. Akhirnya kan kita masuk pada tadi Romo bilang nggak bisa budaya dibendung, ini harus didamaikan, didialogkan. Betul. Tetapi kan pada sisi yang lain ini ruang dialognya terbatas. Oh, ya. Jadi yang tradisionalnya akhirnya kan seolah-olah hilang dan dia sulit untuk berdialog Dan untuk bersaing. ya. Nah, Romo ngelihat situasi ini sebenarnya kemudian kalau mau mendialogkan, saya setuju juga dengan Romo bahwa manusia kita hidup itu karena budaya yang terus berkembang ya, dan itu proses asimilasinya terus berjalan. Ya. Tapi kan lagi-lagi Romo tadi kalau konteks saya Panganlokan, kita teman-teman baik sedang sebagian besar ini concernnya kan di situ ya. Ini gimana mendialogkan dan apa prasyarat yang kemudian harus kita siapkan? Ya, oke, baik. Memang untuk berdialog ini tidak gampang disebut ya, secara konseptual. Dan seperti itu, bagaimana perwujudannya di lapangan selalu tidak gampang ya. Tapi kalau saya lihat misalnya, sebenarnya macam ya Mas orang yang hadir di sini tadi, ini saya pikir saya sangka bisa dengan prinsip yang pertama mulai dari orangnya ya, person. Kalau saya lihat mungkin kita pinjam dari istilah dunia pariwisata ya, pentahelix itu ya, pemerintah, dunia usaha, dunia industri, kemudian akademisi, dunia pendidikan, mass media dan komunitas agama, komunitas budaya itu memang harus duduk bersama menurut saya. Nah, saya berpikir bahwa misalnya tadi fast food dengan slow food, ini bisa dipadukan Mas, sebenarnya ya. Misalnya, nah memang kalau saya lihat yang fast food ini kan, ya dia kan perusahaan besar dan sangat ketat ya. Ya itu dalam semua hal, ya pokoknya ya antara perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, monitoring, pengendalian kan dia semua ada itu. Ya. Dan itu memang yang agak susah untuk ini. Tetapi kalau kita lihat kan kadang-kadang materinya kan sama. Bahan bakunya kan sama. Ya misalnya singkong. Nah memang yang dikelola di yang fast food ini kan yang industri besar pasti agak lain kan, dan secara sosial, kultural juga karena budaya ini dia akan juga memberikan brand ya. Dan itu orang merasa lebih nyaman, lebih dari segi higienis mungkin juga. Nah ini yang mungkin kita kita dorong untuk petani-petani kecil ini, ya petani-petani kecil. Bagaimana konsep yang ada di perusahaan besar itu diturunkan ke bisa dicoba bisa di desa. Dan itu butuh sebuah kekuatan kerja kan. Dan saya berpikir bukan tidak mungkin. Toh orang-orang kerja di perusahaan besar itu juga anak-anak dari kampung juga kan. Kalau mereka jadi sebenarnya ini bisa, tetapi butuh kemauan. Dan ada beberapa saya lihat di Labuan Bajo ini ya, awal-awal kan terkadang tidak bisa, tapi setelah mereka dampingi, ada juga kan begini Mas, yang dari perusahaan besar itu memang setelah mereka kaya 1-2 orangnya dalam tanda kutip macam bertobat dalam arti rasa kasihan juga, materi-materi lokal itu diserap pada mereka, ya. Sebenarnya mereka produksi itu bisa dibuat di lokal itu. Nah, coba kopi misalnya harus dibawa ke Surabaya, ke Jakarta dulu dikelola di sana, kemudian baru diekspor lagi ke sini dengan barang kafe atau yang sejenis. Bagaimana hal-hal macam begitu bisa dibuat di lokal? Menurut saya ini butuh kebijakan dan tentu harus mengikuti prosedur-prosedur yang lain juga, antara lain efisiensi, kemudian higienis, prinsip-prinsip macam itu menurut saya. Dan tadi ya Romo ya, pentahelix tadi, para pihak juga harus terlibat. Ya, dan terutama di situ yang memegang peran penting menurut saya, orang muda harus selalu ada di situ. Ya, itu dia. Teman baik, udah diingetin sama Romo. Iya, selalu harus, karena ya dia itu dia itu orang muda itu dia boleh kita katakan selalu menjadi gembala tradisi, guru di masa depan, guru di masa kini, dan nabi untuk masa depan. Wah, luar biasa. Teman baik, udah dipesanin ya. Anak muda harus ambil bagian ketika terjadi proses mendialogkan antara budaya modern dengan tradisional dalam konteks pangan pertanian. Saya menangkap satu hal yang penting yang Romo Ino tadi sampaikan, teman baik, bahwa perubahan dan masuknya budaya-budaya modern bisa dipandang sebagai ancaman, tetapi juga bisa dipandang sebagai sebuah peluang. Yang tinggal persoalannya adalah mampukah kita memanfaatkan itu untuk mendorong memperkuat posisi dan peran dari tradisional, sehingga pada akhirnya
yang dimaknai sebagai asimilasi atau Ya, inkulturasi ya, akulturasi itu akan luas, ya. akan lebih luas dan terjadi. Terjadi. Ya, oke, saya mungkin Nah. Mas saya beri contoh ya. Misalnya sorghum, ya. Sorghum itu mengapa ditinggalkan dulu tahun 90-an? Itu karena memang produk akhirnya hilirisasinya itu hanya satu, yaitu dicampur dengan beras. Ya, itu untuk makanan. Dan lalu kemudian mulai tahun 10 tahun lalu, kalau dalam catatan saya itu mulai dikembangkan. Dan setelah misalnya didatangkan mesin untuk pengolahan sorghum itu, ya, sejak 2018 akhirnya turunan produknya itu banyak sekali. Nah, turunan produknya banyak sekali. Lalu ada juga pendampingan bagaimana menghasilkan kue atau apapun dari sorghum dengan kualitas yang sama dengan yang ada di perusahaan-perusahaan besar. Dan sekarang itu bisa terjadi dan ada produknya sekarang misalnya di itu festival ini. Dan ternyata itu bisa diterima Ya. oleh masyarakat. bisa diterima oleh masyarakat. Bahkan perusahaan juga yang toko-toko bisa terima. Yang penting ada pengakuan dari dari bagian kesehatan. Ya, ya. Dan Izin- pokoknya semua sanitasi. sanitasi apa semua itu. Kalau itu semua ada, ya oke, mengapa tidak? Itu dia teman baik. Jadi Contoh ada yang sangat konkret. Dan ya. itu orang muda yang Yang melakukan itu ya. Orang muda yang melakukan itu. Jadi sebenarnya jadi petani macam itu. Kalau kita omong tentang hulu dan hilir, itu menurut saya di kampung, sebuah kampung itu, dia mengelola segala sesuatu dari setiap dimensi hidup, mulai dari hulu sampai hilir. Itu sudah biasa para mereka. Ya, misalnya untuk tanam sorghum itu bagaimana menyimpan bibitnya sampai dia ada ada ritusnya, ada SOP-nya. Hanya memang mungkin ribet, maka karena itu ya perlu diasimilasikan dengan yang budaya modern tadi. Jadi ini saya sangat tersinggung ini dengan pernyataan Romo. Karena anak muda harus mengambil peran itu. Saya ngerasa masih muda. Jadi harus saya Selama ada keinginan baik, tidak ada kata tua. gitu. Tua itu hanya dikaitkan dengan kebijaksanaan. Sehingga orang muda pun dia dituakan karena kebijaksanaan. ya. Dan orang tua kalau dia bijaksana tetap muda selalu. Saya agak tersinggung teman baik. Maksud saya gini, tersinggung dalam arti harusnya saya juga bisa ambil bagian itu gitu. Kok saya kenapa nggak ambil bagian? Karena hanya bisa kemudian meratapi. Meratapi situasi. Wah, ini pangan lokalnya berubah, orang udah nggak mau makan pangan lokal. Tapi padahal Romo mengatakan teman baik, ada ruang yang bisa kita ada ruang yang bisa kita eksplorasi sehingga bisa mengembangkan produk, misalnya kalau itu produk yang mendekati dengan yang modern sehingga bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Ya, karena kemampuan orang muda itu, Mas, salah satu kemampuan besar dari suatu budaya juga, dan terutama pada anak muda adalah kemampuan untuk mengimitasi, meniru ya. Jadi Dan kalau dia sudah punya pikiran untuk memproduksi sesuatu, dia jalan di mall itu, melihat satu barang, saya bilang, bagaimana kalau saya buat? Kalau saya begitu, ini kalau dibuat daerah saya, bisa nggak? Kalau saya begitu, Mas. Kadang-kadang kalau saya beli sesuatu, saya bawa itu bukan untuk dimakan, tapi saya tunjukkan kepada mahasiswa saya, ini loh, di Bali orang buat pisang. Bisa nggak? Dijelas. Oke. Romo, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Saya agak lebih ini soal budaya. Yang menurut Romo, karena Romo juga ngajar soal dan meneliti banyak soal budaya Tonggarai terkait dengan termasuk pertanian pangan ya. Ada banyak hal yang ada ya, budaya itu banyak banget. Dan Romo yang saya masih ingat dari presentasi Romo terakhir soal lingko ya. Romo bilang di lingko itu ada konsep kepala, pundak, kemudian badan, kaki, tangan dan sebagainya. Boleh cerita sedikit nggak Romo terkait budaya, mungkin nggak lingko tapi bisa jadi lingko juga ya. Silakan Romo cerita yang menurut saya paling penting dalam konteks relasinya dengan pertanian. Iya, oke. Jadi semua budaya itu, Mas, dia ingin mencari satu titik situ. Bagaimana dia masuk pada suatu hal yang sangat substantif ya bagi kehidupan manusia. Jadi kata kultura di bahasa Latin itu, ya. Jadi kulturanya budaya, tapi artinya mengolah tanah, membuat pagar, melindungi, menghasilkan para makanan. Tetapi dari kata kultura yang sama turun juga kata kolere ya, kata kerjanya mengolah tanah, berbakti, turun juga satu kata kerja yang lain, kultus, yaitu beribadat. Jadi ora et labora ya. Jadi berdoa dan bekerja dan berdoa. Dan dia tidak sendirian di situ. Ada dirinya sendiri, ada orang lain, ada alam semesta, ada flora fauna, dan kemudian ya ada Tuhan sendiri. Tapi juga waktu dia kerja itu bukan waktu yang terisolir. Karena itu sejarah itu selalu itu mengalir terus. Yang seperti dikatakan tadi, ada masa lalu, masa kini, masa depan. Dan kita itu selalu berfungsi sebagai gembala yang dari masa lalu itu
menerapkannya sekarang dan memproyeksikannya Di masa yang ke akan masa yang akan datang. Dan itulah Lingko. Karena itu di situ ada kalendernya, ada relasi sosialnya, ada politiknya, ada semua ada di sana. Karena yang tadi 5 bagian itu mulai dari mulai dari kepala, bahu, kemudian dada, kemudian badan dan kaki, itu juga menjadi struktur sosial. Ada kepalanya, ada wakilnya, kemudian ada prajuritnya, dadanya itu, ada masyarakat banyak yang badan itu, dan ada yang paling bawah. Ya, begitu juga misalnya dengan unsur-unsur alam. Di unsur-unsur alam itu ada tanah, ada air, kemudian ada angin, ada api, dan ada langit. Jadi dia itu masuk pada semua hal. Jadi Manggarai itu angka 5 itu menjadi angka magis. Jadi seperti Pancasila. Seperti Pancasila. Betul. Dan persis itu juga salah satu. Misalnya kita sekarang setelah ada Pancasila, kita kaitkan itu dengan Pancasila. Sehingga betul memang kalau dikatakan Pancasila itu sari dari seluruh budaya Indonesia yang ada di suku-suku yang ada di Indonesia, untuk kita itu tidak menjadi problem karena kita sudah dari segi angkanya saja sudah klop, yang lainnya juga itu terisi. Ada keadilan, nilai semua ada di dalam. Jadi pekerjaan ekonomi itu kelihatannya hanya ekonomi saja menanam, tapi dia itu berkaitan dengan dimensi politik, Sosial. spiritual, ekologis, semua dimensi lain. Seni juga ada di sana. Nyanyi apa semua itu dilatih pada saat pesta-pesta kerunik. Nah itu yang kita kemarin itu pentaskan di Teater Randang Lingko untuk orang muda, karena Lingko itu sudah tidak ada lagi sekarang. Ya ada, tetapi kita kan tidak mungkin lagi buat seperti dulu kan. Mulai dari A sampai Z kecil-kecil. Tapi terhadap orang muda kita mengajarkannya lewat seni sekarang. Dan seni teater dengan aturannya itu adalah seni modern. Dan itu kita bagaimana kita ini. Jadi kembali asimilasi, kreativitas, interpretasi ya. Tadi yang 5 tadi prinsip dasar falsafah hidupnya Manggarai itu orang Manggarai. Oke, sebenarnya kita mulai dari 5 jari ini ya. 5 jari ini, dan pada saat kita dilahirkan untuk orang Manggarai itu disiapkan 5 sembilu, orang katakan lampek, untuk memotong tali pusat. Nah, jadi lampek yang pertama sampai keempat itu dia tidak memotong tali pusat. Dan dia hanya dihitung saja 1, 2, 3, 4 simpan 1, 2, 3, 4. Lampek yang kelima itu baru memotong tali pusat. Apa maknanya, Rom? Maknanya relasi dengan sesama manusia. Yang jari kelingking itu relasi dengan semua manusia, siapa saja, entah Anda tahu atau tidak tahu. Yang kedua, ini relasi dengan sahabat kenalan. Sahabat kenalan Anda, yang ini. Yang lebih dekat, yang mulai dekat. Yang ini relasi dengan diri, dengan suami, istri, dan anak-anak. Yang dari tengah. Yang ini relasi dengan anak bina, kami sebut di sini, pihak penerima gadis. Kemudian ACKE, artinya orang yang paling dekat dengan siapa kita berbagi suka dan duka. Lalu yang kelima ini yang memutuskan itu relasi dengan orang tua, anak rona, pihak pemberi gadis, dan Tuhan sendiri. Karena mereka lah yang memutuskan tali pusat tadi. Dengan roh-roh juga ada. Roh-roh tanah, ini roh-roh naga, kami istilah di Manggarai. Ini ACKE bekti, karena setiap orang punya roh penjaganya. Ini dengan para leluhur yang jari telunjuk. Lalu yang ini itu dengan Tuhan sendiri. Nah, dengan alam semesta juga itu ada. Yang paling bawah itu dengan objek, tanah, dan lain-lain. Ya. Kemudian yang ini itu relasi dengan hewan. Ya. Lalu kemudian yang ini itu relasi dengan manusia sebenarnya. Kemudian yang ini dengan roh-roh. Dan yang paling terakhir itu dengan roh yang tertinggi, murid Christ. Jadi dia sudah diatur macam begitu. Satu tapi tidak menyentuh semua. Begitu. Luar biasa. Nah, luar biasa teman-teman. Jadi kalau dia 5 itu ada di kampung, kita kan prinsipnya gendrangon lingkon peang. Di rumah juga itu ada 5 bagian pada umumnya, walaupun ada yang 10 atau 8. Yaitu ada ngaung, ada PTKeng, ada lobo, ada ngando, dan ada bubu. Di rumah niang itu. Rumah niang. Niang. Dan itu itu sama dengan memindahkan saja tadi yang di Lingko itu ke rumah. Karena itu seperti ini bentuknya, sarang laba-laba. Kampung juga begitu, dia ada 5 bagian juga. Macam itu. Karena itu perintahnya apa? Ketika Anda menjaga diri Anda, maka jaga juga tanah, jaga juga kampung, jaga juga relasi yang lain. Karena tadi waktu kita potong tali pusat, mengapa pakai bambu, sembilu? Sembilu itu adalah simbol perlindungan dan penghaliran hidup. Karena kita untuk memanca. Dalam kepercayaan orang Manggarai, sebelum seorang ibu itu mengandung, dia akan mimpi menimba air. Dan air itu adalah simbol jiwa kita. Dan dia kadang-kadang itu disalurkan lewat pancuran ya. Dan dengan bambu. Jadi membagi kehidupan kepada yang lain. Jadi menyimpan makanan juga pakai hela yang dibuat dari bambu. Dan itu yang penyimpanan yang terbaik. Tidak ada yang lebih dari itu. Wah, itu simbol bahwa perlindungan.
perlindungan untuk kita. Nah, perintah pada saat kita dipotong oleh 5 sembilu itu adalah sekarang you keluar dari rahim ibumu. Rahim ibumu kau keluar. Tetap sekarang kau masuk rahim yang baru, yaitu rahim sosial. Karena itu hari-hari itu digantung dengan di pohon dadap dan pohon lenjuang, nao kami sebut, dan aur yang ditanam di luar di kamar di mana bayi itu lahir. Artinya kau punya plasenta, tali pusat baru sekarang itu dikaitkan dengan tanah ini. Karena itu kami menyebutnya kuni atau kalo. Kuni itu sisa tali pusat, kalo itu pohon dadap atau nao yang menghubungkan kita dengan tanah di mana kita lahir. Karena kalau itu bisa kita terjemahkan tanah tumpah darah. Karena waktu Anda lahir, dipotong tali pusat, darah yang pertama tertumpah di sini. Begitu, Mas. Luar biasa. Ini saya kayaknya perlu bikin sampai 10 episode nih ngobrol sama Romo, teman baik. Kenapa? Karena itu baru falsafah dari prinsip dasar hidup orang Manggarai yang relasinya dengan kehidupan sosial termasuk pertanian. Kita belum masuk pada obrolan soal budaya dan ritus yang lebih detail pada konteks pertanian dan pangan. Wah, kalau itu banyak. Mungkin 1 semester itu selesai. Tapi jangan khawatir. Tapi lanjut. Ya, tapi jangan khawatir, teman baik. Saya ingin nanti ya kita coba, mudah-mudahan waktunya cocok, Romo. Oh iya. Besok atau lusa kita ketemu lagi, kita ngobrol lagi yang lebih detail di isu soal budaya dan ritus yang ada, spesifik nih lebih detail di pertanian. Karena kita baru masuk membuka ruang soal cara ngelihat budaya dan agama serta keimanan, kemudian baru kita ngobrol juga dari soal bagaimana menjawab tantangan perubahan budaya. Kalau kata Romo nggak ada susut, hanya berganti, tapi penting adalah bagaimana kita bisa berdampingan dan mengasimilasi itu. Nah, yang terakhir ketiga tadi teman-teman teman baik, kita baru ngomong sebenarnya budaya di Manggarai itu banyak, dan sesungguhnya budaya itu jadi falsafah hidup yang nggak bisa lepas ya. Ada 5, selalu ada 5. Dan itulah yang mengisi ruang-ruang kehidupan orang Manggarai. Dan jadi bagian dari hanya sayang sekali sekarang ini kan tidak semua juga ini. Tapi terus Romo, itu yang perlu disayangkan. Tapi jangan khawatir, karena kita sayang sama Romo, kita akan ketemu lagi di obrolan berikutnya. Sementara begitu, Romo. Terakhir, saya mau minta Romo kasih semangat atau pesan pendek sekali, Romo. Saya ingin menantang Romo dalam, bisa nggak menyampaikan ajakan, pesan bagaimana melestarikan budaya sebagai bagian dari perwujudan hidup dan keimanan kita. Buat teman-teman muda. Baik, mungkin saya pesan berkaitan dengan pangan saja ya. Jadi dalam bahasa Manggarai, pangan itu disebut mose nai. Mose artinya hidup, nai itu nafas. Berarti dia yang menghidupkan nafas kita. Ya. Dan semua makanan itu datang dari bibit. Datang dari bibit atau bini. Ya. Pesannya singkat saja, kita ini harus menjadi benih-benih bibit yang bagus ya bagi kehidupan ini. Dan juga menjadi penanam benih yang baik dan bagus. Sehingga hidup ini ya itu selalu indah. Walaupun kita selalu penuh harapan. Ada banyak sekali kegelapan, tapi dengan filosofi kita harus menjadi bini, ciri bini Mose, maka kita akan selalu melihat hidup ini ya dengan secercah harapan, secercah cahaya. Ya. Jadi begitu teman baik, jangan putus asa. Karena kehidupan adalah sebuah cahaya itu ya. Dan pangan itu adalah napas ya, So, sampai di sini obrolannya, teman baik. Mudah-mudahan ada banyak hal baik yang dihasilkan dari obrolan kita dan akan menambah baik kehidupan kita. Sampai jumpa di obrolan berikutnya, dan saya berharap masih bisa ngobrol dengan Romo Ino, karena saya punya banyak pertanyaan yang belum saya sampaikan. Mungkin juga nanti teman-teman baik ada pertanyaan atau usulan pembahasan selanjutnya, boleh ditulis di komen ketika teman-teman menonton video obrolan. Terima kasih, dan terima kasih Romo. Terima kasih sama-sama, Mas. Ya, sampai jumpa di obrolan baik berikutnya. Kita belum. Sekarang teman